warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Lainah Munasaro dari PAI 4B. Dan saya Zikri Muhammad Ramdan, saya dari Prodi PAI 4B. Dan saya Ilman dari Prodi PAI 4B. Halo Ibu Bapak Guru, teman-teman semua. Selamat datang di video kami. Pernah gak sih teman-teman semua merasa bingung ketika mendengar modul ajar? Tenang, kamu tidak sendirian. Di video kali ini, kita akan bedah bareng-bareng cara menyusun modul ajar kurikulum merdeka tanpa ribet. Mulai dari langkah penyusunannya, melihat contoh komponennya, dan kita langsung praktek tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran PAI kelas 5 atau bisa disebut dengan fase C. Ayo kita mulai. Nah, poin pertama, gimana sih cara menyusun modul ajar yang ideal? Gak seserem apa yang dibayangkan kok. Ada 4 langkah yang harus kita ketahui. Langsung saja ya, yang pertama itu apa? Analisis pembelajaran. Nah, ini itu langkah awal. Kita harus baca dulu capaian pembelajaran dari pemerintah untuk fase yang kita ajar. Logikanya gini, kita gak bisa nentuin arah jalan kalau gak tahu tujuan akhirnya kan? Nah, yang kedua itu apa? Tujuan pembelajaran. Kita pecah menjadi tujuan-tujuan kecil, lalu kita urutkan menjadi alur yang logis. Nah, untuk yang ketiga, rancangan asesmen. Sebelum bikin kegiatan belajar, tentukan dulu gimana sih cara kita tahu kalau siswa itu udah paham. Jadi, asesmen atau penilaian dirancang dari awal ya. Nah, yang keempat itu desain kegiatan pembelajaran. Baru setelah itu kita susun langkah-langkah yang seru di kelas yang bisa bantu siswa mencapai tujuan yang tadi. Nah, supaya gak ngawang-ngawang, kita akan memperlihatkan contoh konkret membuat atau menyusun modul ajar yang sederhana. Nah, sekarang langsung saja praktek menyusun modul ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di fase C atau kelas 5. Ayo langsung kita lihat modul ajar pendidikan agama Islam. Langsung saja di bagian A, yaitu informasi umum. Di lembar pertama ini kita menyusun informasi umum modul ajar. Bagian ini membuat identitas dasar mulai dari nama penyusun, instansi, jenjang kelas 5, sampai alokasi waktu 2 kali 35 menit. Di sini kita tentukan juga elemennya, yaitu Al-Quran Hadis, dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Penataan identitas awal ini penting banget supaya arah pembelajaran terpetakan dengan jelas sejak awal. Lanjut ke tahap kedua. Pertama, kita petakan dulu kompetensi awal siswa dan siapkan sarana prasarana penunjangannya. Jangan lupa selaraskan dengan profil pelajar Pancasila seperti akhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. Pilih juga model pembelajaran kooperatif serta metode drill dan peer teaching. Semua ini kita racik untuk mendukung capaian pembelajaran atau bisa disebut dengan CP agar siswa paham bacaan maupun pesan ayatnya. Nah, untuk di halaman ketiga, kita turunkan capaian pembelajaran tadi menjadi 3 tujuan pembelajaran yang sistematis, mulai dari membaca tartil, menulis ayat, sehingga menjelaskan pesan pokoknya. Alur ini tersusun rapi di alur tujuan pembelajaran supaya pembelajarannya makin berkesan. Kita rumuskan pemahaman bermakna tentang lita'arofu, lalu pancing rasa ingin tahu siswa lewat pertanyaan pemantik seputar perbedaan di sekitar mereka.
Nah, selanjutnya bagian C, yaitu kegiatan pembelajaran. Sekarang masuk ke kegiatan pembelajaran, yaitu prosesnya kita bagi jadi 3 tahap. Pendahuluan 15 menit untuk pembiasaan dan apresiasi. Kegiatan inti 45 menit yang disusun runtut dari membaca, menulis, sampai diskusi kasus kelompok. Dan ditutup penutup 10 menit untuk refleksi serta doa. Pembagian waktu yang presisi ini bikin suasana kelas tetap fokus, aktif, dan berjalan efektif. Nah, untuk bagian terakhir yaitu bagian D dan E, asesmen dan lampiran LKPD. Penilaiannya dibuat lengkap, unjuk kerja untuk membaca, produk untuk menulis, dan observasi proses saat diskusi. Semua ini ditunjang dengan LKPD, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok berbasis kasus nyata. Dengan begitu, evaluasi pembelajaran jadi menyeluruh dan objektif. Nah, gimana? Setelah kita urai satu persatu, ternyata menyusun modul ajar itu gampang dan terstruktur banget. Kuncinya adalah keselarasannya. Tujuannya apa, kegiatannya apa, dan bagaimana nilainya, itu semuanya nyambung. Baik, dicukupkan sekian penjelasan dari kami, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. desain kalikan deh Aditri. Modul ajar itu sangat menyusun modul ajar enggak Aditri.